Ini tempatnya adem banget. Jalanan ini berbatu kayak gini, ini sebenarnya sudah sesuai dengan habitat dari si Jaguar G5 ini. Jadi baterainya tinggal 56%, 216 kilo, berarti nanti tetap kita pulang harus cas di rest area sih, aman. Jadi hari ini gue bakal bawa Jaguar G5 EV ini untuk camping di daerah Ciater, Subang. Baterai sudah gue charge, sekarang tinggal 89%. Kurang lebih range-nya tuh 434 km. Harusnya sih cukup lah ya. Nah, sekarang pasukannya sudah pada lengkap. Total 3 orang dewasa, 2 bocil. Perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam 16 menit, 180 km. Dan sekarang gue harus persiapan nanti ngecasnya tuh di KM57. Jadi effortnya kalau pakai mobil listrik tuh adalah ya harus tahu nih nanti bakal ngecas di mana dan segala macam. Plannya harus lebih rapi. Ayo kita jalan dulu. Nah sekarang jam 8.45 kita ada di tol MBZ. Range-nya tinggal 400 kilo, jaraknya masih ada sekitar 132. Kita bakal rasain sensasi berkendara di tol MBZ itu apa? Suspensinya nih, hati. Sambungannya menurut gue ya, suspensinya jadi berasa kayak lebih kaku banget menurut gue, lebih kaku. Tapi kalau gue udah biasa naik mobil SUV yang keras ya aman-aman aja. Ya nggak empuk-empuk banget teman-teman. Tapi di sini panoramanya juga ngebantu kita visibilitas cukup oke nih. Di gambar juga lebih bagus. Anak-anak, lega di situ di belakang? Lega. Oke, dingin nggak AC-nya? Oke. Nih mobilnya dipakai buat akselerasi ya 100 sampai 120 sih cukup instan. Cuman memang karena di sini suspensinya menurut gua agak kaku di sini, agak nggak nyaman. Tapi kayaknya gue belum ketemu deh mobil yang nyaman di sini gitu. Belum ada. Kalau untuk mobil-mobil SUV ya pasti karakternya kayak gini. Tapi yang gue suka ya ini tadi dia fiturnya itu bawal banget teman-teman. Jadi kayak misalkan ada yang adaptif cruise controlnya oke, itu cukup smooth. Cuman untuk yang lane keeping assist lane ininya gue nggak terlalu suka. Tapi kayak gue belum pernah nemu mobil yang ada fitur lane keeping assist yang smooth. Pasti kayak gitu sih. Itu jujur gue matiin karena kalau misalkan nyala nih pada saat kita mau geser dikit gini aja tuh langsung kayak balikin lagi. Dan itu menurut gue masih agak kasar gitu doang sih palingan. Udah ngecas cuman 85% guys. Sebenarnya tadi 86, cuman karena kita idling tadi kepake 1%. Range-nya 431 nih, 431, perjalanan masih sekitar 86 km lagi, insya Allah sih cukup. Bahkan nanti kalau misalkan habis dari situ, kemungkinan gue pengen coba kayak menjelajah daerah sekitar. Gue penasaran sama kayak Paranggombong dan segala macam kayak gitu. Dan ini kita tutup kenapa? Karena panas teman-teman. Tapi kalau misalkan cahayanya biar bagus ya udah kita buka lagi. 2, 3. Nih ya, kita coba ngebut pakai mode sport. 138 km per jam. Aman. Lancar banget. Tapi teman-teman lagi. Anak-anak serem nggak? Nggak seru. Nggak serem? Seru malahan ya? Malah seru. Tapi ini soalnya menurut gua setirnya tuh ini sangat nyebutnya apa ya, presisi banget gitu loh. Jadi begitu kita gerak, jadi kalian harus hati-hati. Terus teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh takut capek ya kan, carilah mobil yang ada cruise control, terutama yang adaptif kayak gini, perjalanan jauh. Kalau kecepatannya konstan ya, depan konstan, ini rame lancar gitu kan, aman, pastiin aman dulu. Boleh kalian pakai adaptive cruise control. Pokoknya kalau mobil depan pelan, ini juga akan ikut pelan nih kayak gini. Kaki gue nih tuh bisa istirahat sebentar. Hampir sorry. Dan nih kalau cruise controlnya aktif, kaki kalian tuh bisa istirahat sebentar, bisa rehat sebentar gitu. Tapi tetap ya, kakinya harus standby. Dan untuk Jaguar G5 ini, pedal gasnya tuh dia organ type. Jadi kalian kakinya tuh nggak terlalu gantung gitu loh, karena bisa nempel di lantai. Sebelah kiri juga ada footrest-nya juga. Mau nambah kecepatan tinggal pencet tombol dari setir sini. Satu pencetan atau satu step sekitar 1 km.
Guys, ini kayaknya gue inget deh daerah sini. Ini kalau nggak salah dulu gue pernah diajak sepedaan sama bos gue. Dia bilang, gue nanya kan, Pak, ini jalurnya ada gunungnya nggak Pak? Ada kok, naik turun dikit aja. Pas nyampe sini, lihat teman-teman, ini bukan bukan naik turun dikit. Gimana teman-teman? Ini naik gunung bukan? Ini naik gunung ini. Mau meninggal dulu gue sampai akhirnya gue kayak nggak kuat. Akhirnya gue dievakuasi pakai Hilux tuh. Karena naik sepeda sini kalau fisiknya nggak kuat-kuat banget, nggak biasa pasti akan repot. Ini naik turun gunung, baterainya tinggal 66%. 295 PR nanti kita tinggal cari SPKLU. Nah itu doang tantangannya kalau pakai mobil listrik adalah cari SPKLU di mana. Mungkin nanti nginep yang ada tempat SPKLU-nya. Tapi kayaknya sih anak-anak pada happy ya. Happy ya Mas ya? Happy ya. Happy. Terus masalah tanjakan itu nggak perlu diragukan lagi. Udah pasti dilahap. Karena mobil listrik kan memang terkenal dia kuat nanjak, tenaganya instan. Ya udahlah kita. Ini masuk gangnya, Curug Dayang Sumbi ini ke kanan. Ini bener ya. Nah ini sudah sampai di Curug Dayang Sumbi teman-teman. Jalanannya ini sudah sesuai. Tinggalin. Tempatnya adem banget. Jalanan ini berbatu kayak gini, ini sebenarnya sudah sesuai dengan habitat dari si Jago G5 ini. Jadi baterainya tinggal 56%, 216 kilo, berarti nanti tetap kita pulang harus cas di rest area sih, aman. Seru tempatnya. Oke guys, jadi sudah sampai di Curug Dayang Sumbi. Namanya apa ya? Bener ya? Curug Dayang Sumbi. Di sini ada tempat campingnya. Dan maksudnya pakai Jeko G5 EV ini sebenarnya sudah sesuai. Ibaratnya gini loh, kalau teman-teman pakai mobil bentuknya SUV, apalagi EV ya, itu nggak perlu khawatir pergi ke tempat manapun. Tuh ground clearance juga cukup tinggi kan, jadi cukup aman dan nyaman. Besok gue update lagi ya, nanti kalau misalkan gue sempat ngedrone, gue bikin drone deh. Jadi hari ini hari Minggu ya, hari Minggu jam 10 pagi. Semalam tuh hujannya tuh nggak berhenti-berhenti, dan ini sebenarnya tuh gue datang di acara komunitas teman-teman country sih, atau ras. Memang sengaja gue bilang gue mau bawa Jeko, kenapa? Karena gue penasaran bagaimana rasanya camping pakai mobil EV dengan jarak yang cukup jauh. Jakarta Subang kan lumayan kan. Jakarta Subang itu sekitar 100, hampir 200 kilo gitu loh. Ternyata cukup oke. Tapi sayangnya ada yang kelupaan, itu gue lupa bawa ininya, V2L-nya. Jadi kalau V2L itu kan harus ada colokan lagi, misalkan kalian buat menanak nasi, buat nyolokin apa misalkan hair dryer, atau misalkan rice cooker, atau buat jus kayak gitu bisa banget. Nah ini, kita campingnya tuh di sini, cuman ada yang kelupaan. Biasa-biasa kalau misalkan gue mau camping, gue harus pasang itu tuh, kayak matras dan segala macam. Terus kursi-kursi juga gue bawa, lampu juga nggak bawa. Tapi overall seru sih. Tapi next mungkin kalau misalkan pakai mobil EV, pakailah yang ada dengan V2L. Jadi kalau kalian butuh sumber listrik bisa dari situ. Bahkan sekedar ngecas handphone juga bisa. Tapi dengan mobil ini kan bentuknya SUV. Jadi kalau misalkan ke tempat jalan-jalan yang nggak rata, banyak berbatu, lebih tenang, ground clearance juga cukup tinggi. Dan kalian nggak perlu khawatir, range-nya cukup panjang, 491 kilo. Jadi bebas dari range anxiety sih kayak gitu. Oke udah, mungkin video sampai di sini dulu. Gue juga nggak sempet drone karena dari kemarin tuh cuacanya tuh kayak gini nih, cuaca kayak gini. Jadi gue nggak sempet nerbangin drone. Tapi nanti gue kasih lihat beberapa tampilan curugnya itu seperti apa.